Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah وببركة مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين Faslun syurutul fatihati asyaratun. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi fasal syurutul fatihati asyaratut tartibu. Utawi pira-pira syarat Fatihah iku 10. Siji ku tertib wal muwalatu lan none wa mura'atu lan ngrasake pira-pira wal mura'atu hurufiha lan ngrasake pira-pira huruf Fatihah wa mura'atu tasydidatiha lan ngrasake pira-pira tasdid Fatihah wa an la yaskuta saktatan tawilatan lan arep ora meneng wong kalawan meneng kang suwe wala qasiratan lan ora meneng kang setilut yaksudu biha qat'al qiraati kang najasape wong kalawan meneng ing madhut wacane wa qiraatu kulli ayatiha lan maca saben-saben pira-pira ayat Fatihah wa min hal basmalatu lan setengah saking ayat Fatihah apa bismillah wa adamullah nil mukhilli bil makna lan ora ana papilowan kang maca te kalawan makna wa antakuna halatal qiyami fil fardi lan arep ana apa Fatihah iku ing dalem tingkah ngadeg ing dalem salat fardu wa an yusmi'a nafsahul qira'ata lan ora ngrunguaken wong ing awake dhewe ing wacane wa la yatakhallaha dzikrun ajnabiyyun lan arep ora nyala-nyalane ing Fatihah apa zikir kang wanne. Udah. Pikir kamu wani di sini Pak. Apa? Kang wani. Kang wani. Ajnabiyun kang wani. Oh, sana. Apa? Ajnabiyun. Ajnabiyun. Orang lain. Hah? Wani. Wani. Kang liyane kalau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Fatihati asyaratun. Syaratnya membaca Fatihah itu ada 10. Fatihah aja ada syaratnya. Yang pertama at-tartib. Yang pertama adalah tartib, tak boleh dibolak-balik, diloncat-loncat, tak boleh. Al-muwalatu, dan berturut-turut berkesinambungan.
nggak boleh berhenti, maksudnya langsung. Wal mura'atu hurufiha, dan harus membaca hurufnya dengan benar. Shod jangan dibaca sin. Sirot dibaca sirot. Harus pas. Alham, alkam. Orang Jawa alkam. Tapi kalau memang sudah jadi kebiasaan, sulit untuk dirubah, dimaafkan. Sampai jangan niru-niru. Karena dimaafkan orang tua yang dulu-dulu, terus sampai niru-niru. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Wa mura'atu tasdidatiha, dan harus membaca dari surat Fatihah itu dengan tasdidnya yang benar. Banyak tasdidnya, nanti kita angkat di belakang. Ro ternyata tasdid. Ihdinas, jadi shotnya tasdid. Wa alla yaskutah, dan tidak boleh berhenti atau diam. Saktatan, diamnya itu tawilatan, lama, wala qasiratan, atau sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Mau baca apa ini lupa? Oh, alhamdulillah. Harus diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus berturut-turut. Tidak boleh diam lama ataupun sebentar. Masa baca Fatihah nggak hafal ini. Ar-Rahmanir-Rahim, lupa sudah apa ya. Harus diulang lagi dari depan. Kalau suratul Fatihah gitu tidak sah sudah Al-Fatihahnya yang dibaca itu kalau berhentinya terlalu lama ataupun berhentinya sebentar. Yaqsidu biha qat'al qiraah, bermaksud untuk memutus bacaan. Jadi diamnya sampean tadi itu karena ingin memutus bacaan, tidak boleh berhenti. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membacanya dari setiap ayat-ayat yang ada di suratul Fatihah. Jadi harus dibaca semua. Wa minha basmalatu, di antaranya termasuk basmalah. Basmalah itu termasuk dari suratul Fatihah. Kalau selain basmalah bukan. Wa adamul lahnil muhillu bil makna. Apa lahan? Lahan apa? Makna lahan apa? Piluan. Apa? Lupaan. Hah? Lupa. Lahan? Kepiluan di sini. Pilu. Pilu. Salah.
dalam membacanya dibaca salah. Al-muhilli bil makna, sampai merubah maknanya. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa seperti itu. Ingatnya sama ta'awud misalnya. Kan ada kejadian kemarin satpam dites suruh baca surat yang dihafal, dia baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta sampai oleh doli. Kok cepet Yasinnya. Dites orang Papua dites dari Yasin sampai walam doli. Ya lulus. Kan dia yang ngapal. Siratal ladzina an'amta Siratal ladzina an'amtu, dibaca an'amtu. Dari an'amta dibacaan an'amtu. Itu sudah merubah makna. Makanya harus belajar. Yang baru masuk Islam sebetulnya diajarkan yang dasar-dasar seperti ini. Fikih, ibadah, jangan diajarkan yang lain-lain, diajak semedi, diajak tirakat. Kesalahan. Nanti kalau diajak semedi, tirakat, mirip orang Hindu atau Buddha. Diajarin sholat, tirakatnya melalui sholat. Iyyaka na'budu dibaca gak ada tasdidnya. Iya itu sudah merubah muhilli bil makna. Sudah merubah makna. Iya itu maknanya hanya kepada engkau. Iya kan itu maknanya hanya kepada engkau. Tapi kalau tasdidnya dibuang, iya kan apa maknanya itu? Cahaya, iya. Cahayanya matahari itu iya kan. Na'budu disampaikan itu lembah terhadap cahaya matahari kayak orang Jepang. Wa an takuna halatal qiyami fil fardhi, itu dibaca suratul Fatihah tadi itu saat qiyam fil fardhi, dalam sholat fardu. Kalau sholatnya duduk, ya pas duduknya itu tergantung dia sholatnya itu berdiri atau duduk atau berbaring, terlentang atau miring. Nggak bisa miring kanan, miring di kiri. Kalau sudah nggak bisa semuanya, di sholati ya. Wa ayyusmi'a nafsahul qiraah. Kalau sampai baca Fatihah itu harus terdengar pada diri sendiri. Kalau sampai sebagai makmum atau sampai sholat sendirian, itu harus terdengar pada kuping. Gak boleh umat kami itu enggak boleh. Harus bersuara walaupun lirik suara.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma komat kami, enggak sah, batal mereka. Amin, aminnya yang dibantarkan. Jadi harus terdengar pada diri sendiri. Ya, misalkan setelah imam dolin, amin, terus makmum kalau mazhab Syafi'i harus baca Fatihah, dan baca Fatihahnya itu harus terdengar pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan banter-banter kayak jadi imam juga nanti namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang penting kedengaran. Kalau cuma komat kami enggak sah. Fatihahnya enggak sah. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, dan tidak boleh dalam membaca suratul Fatihah itu disela. Ayat-ayatnya itu disela. Ayat 1 disela. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, paling jodoh ya Allah, enggak boleh. Ya Allah, itu toh enggak boleh. Zikrun disela-sela dengan zikir, enggak boleh. Ajnabiyun, zikir-zikir yang lain selain dari suratul Fatihah, enggak boleh. Karena kalau kata yai-yai kita, kata guru-guru kita, kalau berdoa kalau suratul Fatihah nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disuruh berdoa. Terus sampai berdoa, tidak boleh kalau di dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, itu tak boleh, tak boleh. Disisipi pikir-pikir yang lain itu tak boleh. Oke, ada 10. Yang pertama takbir, yang kedua berurutan atau berkesinambungan, terus membaca huruf-hurufnya dengan jelas dan benar, terus membaca tasdidnya juga yang jelas, terus tidak boleh diam lama walaupun sebentar, tidak boleh. Dan tidak boleh punya niatan untuk memutus bacaan. Misalkan sebagai makmum, biasanya kalau di aturan sholat berjamaah itu, setelah imam membaca Fatihah, waladhdallin, amin. Aminnya itu biasanya setelah membaca amin harus diam sejenak imam itu, memberi kesempatan makmum untuk membaca suratul Fatihah. Terus imamnya langsung surat, baca surat Al-Kafirun. Wala antum a'abiduna ma'abudu. Terus lupa, sampean posisi masih dalam membaca suratul Fatihah, sampean masih nyampe iya karena butuh iya. Imamnya bolak-balik baca suratul Kafirun, enggak nyampe, enggak khatam-khatam, mulai aja. Terus apa yang harus sampean lakukan? Kalau sampean berhenti membaca suratul Fatihahnya, apakah batal? Tidak, selama
untuk membenarkan bacaan imam. Nanti dilanjutkan lagi Pak. Kan baca surat itu kan sunnah ya. Baca surat pendek maupun panjang di dalam sholat itu adalah sunnah. Yang rukun baca surat Al-Fatihah, makanya surat Al-Fatihahnya harus benar. Kurang lakum dinukum waliyadin, mula aja ya. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum. Lakum dinukum waliyadinnya enggak ketemu. Terus sampean masih nyampe ya karena aku dua iya karena dengan lirik kan sampai lanjutkan lakum dinukum waliyadin boleh. Atau sampai subhanallah. Udah tahu kalau imamnya bingung langsung aja diteruskan lakum dinukum waliyadin biasanya. Tapi aturan dalam sholat berjamaah itu imam setelah baca suratul Fatihah diam sejenak, memberi kesempatan makmum untuk membaca suratul Fatihah. Karena imamnya beda-beda, mazhabnya kadang ada yang Hambali, ada yang Maliki, yang tidak mengharuskan makmumnya baca suratul Fatihah, enggak masalah ikut. Terus wa qiraatu kulli ayatiha, harus dibaca keseluruhan ya, enggak boleh dipotong-potong. Kebanyakan dipotong, tapi karena kita bermazhab Syafi'i ya, kita harus membaca suratul Fatihah dengan bismillah. Dibaca jahar maupun dibaca sir, monggo, yang penting bismillahnya disertakan ya, dibaca. Kalau di Mekah, di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah itu bismillahnya disirkan. Semoga sampean bisa beribadah ke Mekah Madinah. Pokoknya kalau Mekah Madinah tak doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sudah semuanya. Syekh Budi lagi. Terus wa'adamullah, jadi nggak boleh dibaca tiru. Akhirnya al-muhilli bil makna, bisa merubah makna seperti tadi an'amtu an'amta dibaca an'amtu misalkan atas nikmatmu. Terus kalau diganti an'amtu atas nikmatku. Wa antakuna halakal qiyami fil fardhi, jadi dibaca tatkala berdiri pada salat fardu. Wa ayyusmi anafsahul qiraah, harus terdengar pada diri sendiri tatkala membaca Fatihah. Tidak boleh koma tamim. Makanya tatkala kita tadarusan pas bulan Ramadan biasanya tadarus. Apa sih makna tadarus? Tadarus itu maknanya menyempurnakan. Tadarus itu menyempurnakan. Misalkan ada bacaannya temannya yang keliru disempurnakan, yang salah dibenarkan gitu. Masa darusan sendiri-sendiri? Bukan darusan, gantian. Harus disemak ya. Kalau misalkan yang darusan 3 orang, yang 3 orang itu harus memperhatikan. Ada yang kurang benar dibenarkan, ada yang
salah dibetulkan. Wa alla yatahallalaha dzikrun ajnabiyyun, tidak boleh menyela-nyelakan atau menyisipkan zikir-zikir lainnya di antara surat-suratnya. Di antara ayat pertama dengan kedua disisipkan, tidak boleh. Faslun tasdidatul fatihati. Ayo Mas, mana? Faslun tasdidatul fatihati utawi iki kulahu fasal utawi pira-pira tasdid Fatihah arba'a syarata bismillah iku 14 utawi tasdid lafaz bismillah. Bismillahi fawqal lami. Bismillahi fawqal lami. Lafaz utawi tasdid lafaz bismillah iku ana dure lam ar-rahmani fawqar ar-rahim utawi tasdid lafaz ar-rahman iku ana dure ar-rahim fawqar ar-rahim utawi tasdid lafaz ar-rahim fawqar utawi iku ana dure ra. Alhamdulillahi fawqal lamil jalali utawi tasdid lafaz alhamdulillah iku ana dure lam al-jalalah. Terus Rabbil alamin fawqal ba'i ar-rahman. Alba udah. Utawi tasdid lafaz Rabbil alamin iku ana dure ba. Ar-rahmani fawqar ra'i utawi tasdid lafaz ar-rahman iku ana dure ra. Ar-rahimi fawqar ra'i utawi tasdid lafaz ar-rahim iku ana dure ra. Maliki yaumiddin fawqad dali utawi tasdid lafaz maliki yaumiddin iku ana dure dan. Iyyaka na'budu fawqal ya utawi tasdid lafaz iyyaka na'budu ana dure ya. Wa iyyaka nasta'inu fawqal ya utawi tasdid lafaz wa iyyaka nasta'inu ana dure ya. Ihdinas siratal mustaqim fawqas utawi tasdid lafaz ihdinas siratal mustaqim iku ana dure so. Siratal ladzina fawqal lam utawi tasdid lafaz siratal ladzina iku ana dure lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallam utawi tasdid lafaz an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin iku ana dure dot lan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasdidatul fatihati arba'a asyara. Jadi tasdidnya suratul Fatihah itu ada 14. Bismillah di atasnya lam bismillah itu di atasnya lam jalalah itu.
Ar-Rahman di atasnya Ra, Ar-Rahim di atasnya Ra, Alhamdulillah di atasnya Lam Jalala Rabbil Alamin di atasnya Ba Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim di atasnya Ra, Malik Yaumiddin di atasnya Dal. Iya, ini kebanyakan yang salah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di atasnya iya ya. Ada tasdid itu iya ihdinas shirat di atasnya shad, siratal ladzi di atasnya lam, waladdallin di atasnya dot sama lam. Itu tasdidnya yang ada di surat Al-Fatihah. Ayo Mas Fadi, faslun yusannu rabbul yadaini fi arba'ati mawadi'a indah. Utawi kila fasal disunataken apa ngangkat tangan loro ing dalem papat pira-pira panggonan. Siji ku nalika takbiratul ihram wa indar ruku'i lan nalika ruku', wa indal i'tidali lan nalika i'tidal, wa indal qiyami lan nalika ngadeg, minas tasyahhudil awal saking tasyahud awal. Ini fasul tentang menerapkan takbir, mengangkat tangan. Mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat. Satu, indah takbiratil ihram. Jadi tatkala takbiratul ihram disunnahkan mengangkat tangan. Kalau di Imam Syafi'i lurus dengan kuping. Yang lurus apanya? Telapak tangannya. Dan juga lurus dengan bahu. Ini yang sahih ya. Yang lurus dengan bahu apanya? Telapak tangannya. Ini yang kebanyakan keliru. Jadi kalau takbiratul ihram telapak bukan jari ya. Telapak. Kalau di Imam Syafi'i untuk berhati-hati itu diluruskan dengan jempol. Ini kan bagian dari telapak tangan. Ini telapak tangannya yang harus lurus dengan kuping 2 atau lurus dengan bahu. Jadi kebanyakan orang di sini kesalahan. Menurut Imam Syafi'i ini sunnah aja, enggak fardu. Tapi kalau mau mengikuti Imam Syafi'i, telapak tangan harus lurus dengan bahu. Bukan di sini. Ini lurus dengan susu. Harus lurus dengan bahu. Buka. Sudah dulu waktu awal-awal saya ajarkan cara takbir. Kalau di saya itu harus dada terbuka, belikat yang belakang harus ketemu. Tadi dulu sini. Terus bukan di dada ya. Terus wa indar ruku'i, takala ruku Allah terus ruku ya. Terus tatkala wa indal i'tidali, habis dari ruku ngadeg lagi namanya ini i'tidal sama Allah. Jangan gini Res, gak usah sekalian ya. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Jadi tatkala sampean setelah misalkan sholat maghrib atau sholat isya atau sholat duhur, asar, kecuali subuh ya, nggak ada tasyahud awalnya, langsung akhir kalau subuh. Habis tasyahud awal berdirinya itu disunahkan untuk mengangkat tangan, bukan satu ya, 2. Kalau punya 2 diangkat kedua-duanya.
Kebanyakan orang awam yang nggak tahu, setiap turun dari sujud, setiap naik dari sujud dia angkat tangan. Ada mau sujud itu ada yang angkat tangan. Itu. Berarti ketahuan kalau enggak ngaji ya. Dikasih tahu, itu pun sunnah. Nanti makruh udah mendekati Haram. nggak boleh. Habis sujud, rakaat pertama habis sujud naik gini lagi. Ya, namanya nggak tahu, sampai nggak dikasih tahu, bedu juga sampai nanti. Sampai karena lebih tahu, lebih paham, sampai sampaikan, Bapak, kalau habis sujud pada rakaat pertama berdiri lagi, nggak usah angkat tangan, makruh nanti. Kalau dibalen-balen ya batal nanti. Karena nggak harus. Itu gerakannya aja udah sunnah. Sunnah menyempurnakan fardu. Paham ya? Takbir mengangkat tangan itu hanya ada 4 kelakuan. Tatkala takbiratul ihram, tatkala mau ruku, tatkala i'tidal, dan tatkala bangun dari tasyahud awal. Bukan bangun dari sujud. Bangun dari sujud takbir. Ada katanya mau sujud angkat tangan juga. Allahu Akbar. Ditertawain sama malaikat nanti, ini mau dinilai sunnah atau apa ya? Makanya kaitannya orang dengan ilmu dan amal ada 4 orang jenis orang. Yang pertama, orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. 2, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, orang nggak punya ilmu tapi mengamalkan. Yang keempat, orang nggak punya ilmu dan tidak mengamalkan. Kalau yang ketiga, nggak punya ilmu terus mengamalkan, sampean kasih ilmu, sampaikan Bapak, menyampaikannya dengan tidak merendahkannya. Sampai itu salat opo sampean itu nggak boleh ya. Salah sholatnya itu batal, nggak boleh merendahkan. Bapak pernah ngaji Safinatun Najah Pak? Apa itu? Oh, panganan opo itu? Nanti panganan opo nanti. Jadi kalau sampean pahamnya Syafi'i, dan kita bahas Safinatun Najah ini juga mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau takbiratul ihram, bahu sama kuping boleh, harus lurus dengan telapak tangan, bukan dengan jemari, harus telapak tangan. Angkat tangan, kayak angkat tangan. Kalau pencuri angkat tangannya gini ya, lain ya. Kalau kita angkat tangannya lurus dengan kuping 2, terus atau lurus dengan bahu 2, bukan salah kaprah orang. Kadang mau meluruskan dengan kuping, yang diluruskan adalah jemari, atau mau luruskan dengan bahu, yang diluruskan juga jemari. Kadang di sini nggak masalah, mungkin mazhabnya mazhab selain Syafi'i. Lanjut dah ini, udah lanjut besok. Panjang, enggak sujud. Kemarin sudah sujudnya. Anggota 7 badannya. Ya besok aja ya. Sudah. Syaratnya suratul Fatihah ada 10. Tasjidnya suratul Fatihah ada 14, dan disunnahkan untuk mengangkat tangan dalam sholat ada 4. Yang pertama tatkala takbiratul ihram, yang kedua tatkala mau ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Semoga ngaji kita dinilai ibadah oleh Allah dan mengangkat derajat kita ke sisi Allah dan derajat orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hamdulillah.